Awal mula pemberontakan buruh tambang batu bara sawah Lunto tahun 1927. Sejatinya, Nagari Minangkabau sejak zaman V.O.J. hingga Hindia Belanda sudah mulai dijadikan tambang emas. Tambang emas itu berada di pesisir selatan untuk mengembangkan sayap perekonomian kolonial. Pada tahun 1886, para peneliti masa itu menemukan kekayaan batu bara di sawah Lunto, bentang alamnya yang indah dan masih dipegang oleh kalangan adat ulayat, membuat pemerintah koloni harus melakukan ganti rugi, yang sebenarnya ganti rugi itu secara tidak sadar merugikan kaum adat yang terkenal batu bara Ombilin yang baru buka pada tahun 1892, Seyerdam Zubir, dalam buku Pertempuran Nan Kunjung Usai. Eksploitasi buruh tambang Ombilin oleh kolonial Belanda pada tahun 1891 sampai 1921, pengajar jurusan sejarah Universitas Andalas Padang mengungkap, tambang itu sebenarnya memberi keuntungan buat penduduk, berupa keterbukaan akses dan ekonomi pedalaman, tetapi masyarakat Minangkabau yang dekat pertambangan, kebanyakan enggan untuk menjadi buruh tambang, adalah orang Minangkabau yang berasal dari jauh. Penduduk Minangkabau sekitar tambang hanya mau bekerja dalam waktu tertentu saja, seperti masa ketika mereka tidak turun ke sawah. Terang Zubir. Bagi penduduk Minangkabau, pilihan bekerja sebagai buruh tambang batu bara hanya dijadikan sambilan saja. Tak heran, sekitaran sawah Lunto kini memiliki nama bernuansa Jawa seperti Esukeo, Eri Sidomulyo dan CMBUNJN. Kawasan yang disebut itu sempat menjadi perkampungan buruh kontrak dari Jawa, dan ternyata mereka saling memiliki hubungan keluarga, buruh kontrak juga. Ada yang didatangkan dari Tiongkok. Tambang itu membuat penduduk pendatang yang berdatangan karena memiliki hubungan dengan Departemen Kehakiman Fine Justice. Perekrutan buruh kebanyakan adalah tenaga paksa kerja rodi, yakni adalah orang-orang diganjar hukuman di peradilan dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun. Dan Zubir merangkum setiap tahunnya ada 2.000 sampai 3.000 lebih orang yang menjadi buruh tambang batu bara Ombilin selama 37 tahun beroperasi. Mereka bekerja dari menarik batu bara, mengirimkan lewat kereta, hingga distribusi ke kota-kota besar seperti Padang. Ketika ada pelanggaran kerja, mandor maupun pimpinan buruh tak segan-segan menjatuhkan hukuman pada para buruh. Hukuman mulai dari tendangan, pukulan, hingga digantung terbalik. Kondisi itu tergambar dalam Surat Kabar Soera Tambang edisi April tahun 1925. Tahanan yang menjadi buruh paksa dengan jangka berpuluh tahun tak luput mendapat pukulan dan anugerah tendangan karena melawan. Maki-makian kerja berat yang mereka jalankan. Kerja berat ringan makanan sehari-hari mereka. Mereka tak mengatakan sakit, tak boleh mengatakan berat. Bekerja hidup sebagai buruh tambang sangatlah berat. Mereka tak mendapatkan kesejahteraan seperti upah yang kerap jadi masalah, tidak ada jaminan sosial dan kesehatan. Tak sedikit dari mereka yang dirawat dan meninggal karena sakit. Masalah ini kebanyakan dirasakan oleh para pekerja tambang kelas rendah, sedangkan golongan atas seperti orang Eropa, Indo, pribumi terpelajar tidak mengalaminya. Bahkan makmur. Semenjak munculnya politik pada tahun 1920-an, pengaruh dari luar mulai masuk ke pertambangan, seperti kesadaran hak buruh yang di bawah PJ. Organisasi lain yang sangat berpengaruh di tambang batu bara Ombilin adalah Serikat Islam dan Serikat Rakyat, yang turut masalah buruh dibahas di Volksraad. Kehadiran PK1 dan Serikat Rakyat di tengah-tengah kaum buruh membawa harapan bagi buruh tambang, bahwa partai-partai itulah yang akan mengubah nasib mereka. Harapan buruh itu beralasan, karena selama bekerja sebagai buruh terutama yang berasal kerja paksa, mereka tidak mempunyai kekuatan yang dapat memperjuangkan nasib mereka. Datuk Batua, seorang penghulu adat Minangkabau dan tokoh komunis, menjadikan dominasi kekuasaan Belanda harus dilawan. Ia merekrut buruh kasar di tambang batu bara Ombilin dan melakukan propaganda melawan pemerintah kolonial di Nagari Minangkabau. April tahun 1925, buruh Ombilin membuat organisasi bernama Persatuan Kaum Buruh Tambang PKBT. Dalam waktu singkat, jumlahnya bertambah pesat.
Melansir Suara Tambang tahun 1926, ada sekitar 4.000 buruh tambang yang bergabung 88. 1 Januari tahun 1927 buruh tambang batu bara Ombilin terlibat dalam pemberontakan komunis Silungkang. Pemberontak ini dimotori oleh PKK-1 dan Serikat Rakyat dan perencanaan dilakukan oleh PKBT. Akibatnya meletus saat Januari. Banyak rakyat dan buruh tambang M309A dan ditangkap oleh aparat akibat rencana yang kurang matang. Pemberontakan ini sebenarnya strategi para buruh untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Perusahaan yang mencium gerakan ini sempat membuat perangkap agar buruh yang diduga komunis dan pemberontak akan mendapatkan hukuman mulai dari C4 bukan dalam sel hingga pemecatan. Gerakan tetap berlangsung dan menjalar ke kota-kota besar Sumatera Barat. Tokoh-tokoh yang dikenal dalam pemberontakan itu adalah Jusuf Rajo Kecil, Talaha Gelar Rajo Sampono, dan Taib Ongah. Meski demikian, gerakan itu langsung dipandamkan oleh pasukan Morsose Belanda dan mulai kondusif 1 minggu setelahnya. Walaupun dengan kegagalan, namun pemberontakan itu membawa dampak terhadap kehidupan buruh selanjutnya. Zubur berpendapat secara samar terlihat adanya suatu kesadaran baru dari buruh tambang yang selama ini terkotak-kotak antara buruh paksa, buruh kontrak, dan buruh bebas. Kesadaran akan nasib menumbuhkan kesadaran untuk melawan Belanda seperti dalam pemberontakan malam tahun baru tahun 1927 itu. Terima kasih yang sudah menyimak sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video di channel ini kalau Anda suka.